Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Marista Putri Sukamto, NIM I01222168. Saya Septia Kumala Dewi dengan NIM I01222170. Saya Maulida Salsabila NIM I122190. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, pengantar rekayasa sipil tentang kegagalan konstruksi di apartemen Lotus Riverside di Shanghai, Cina. Kegagalan konstruksi Lotus Riverside, Shanghai, Cina. Pendahuluan Lotus Riverside di Cina. Lotus Riverside, Shanghai, Cina. Kompleks Lotus Riverside adalah kompleks apartemen 11 bangunan di Shanghai, Cina. Kompleks apartemen sedang dibangun dari sekitar tahun 2007 hingga 2009. Lotus Riverside terletak di distrik Minhang, Shanghai, Cina yang terdiri dari bangunan bertingkat 13 lantai. Total 629 unit. Luas unit meliputi 66 meter persegi satu kamar, 93 hingga 103 meter persegi dua kamar, dan 124 hingga 128 meter persegi tiga kamar. Itu juga disebut blok tepi sungai teratai 7. Dirancang oleh insinyur rumah James Real Estate Development menggunakan pekerja yang disewa Shanghai Songin Construction Company Limited dari organisasi properti Shanghai Sunmei Property Management Limited. Tanah dibuka pada November 2008. Kompleks Lotus Riverside merupakan proyek konstruksi perumahan standar. Bagian dari proyek yang mencapai penyelesaian pada bulan Juni 2009 adalah Blok 7. Blok 7 adalah gedung apartemen bertingkat 13. Bangunan ini pada dasarnya sudah selesai, selain pembangunan garasi parkir bawah tanah di sisi selatan gedung. Bangunan ini merupakan bangunan beton standar, terbuat dari sesuatu yang tidak biasa. Pondasi dalam blok 7 menggunakan beton. Yang kedua adalah insiden Lotus Riverside di China. Sabtu 27 Juni 2009, sekitar jam 6 pagi waktu setempat, sebuah apartemen berlantai 13 di kawasan elit Lotus Riverside, Shanghai, China mendadak ambruk. Seorang pekerja diberitahukan tewas dalam musibah itu. Pada saat kecelakaan terjadi, ada 6 pekerja di bangunan tersebut. 5 di antaranya menghindari insiden apapun. Curah hujan yang terjadi pada hari-hari yang membuka jalan menuju kerusakan menunjukkan bahwa tanah di lokasi tersebut terendam air. Penyimpanan tanah yang sangat besar membuat tegangan tanah yang sangat besar di sisi utara bangunan. Carport yang digali mengurangi tekanan tanah di sisi selatan struktur. Hal ini menyebabkan aliran tanah mengalir ke arah selatan menuju carport yang belum dibangun. Bangunan apartemen menggunakan tiang pancang beton pratekan. Setiap kali tiang pracetak patah dan struktur mulai bergeser dan struktur jatuh ke samping. Tiang pancang pracetak di bawah bangunan patah karena para pekerja sedang membuang tanah yang terbuka di sisi berlawanan dari garasi hingga ketinggian 10 meter. Itu gagal karena tekanan di tanah berubah dan tumpukan pracetak pecah. Tumpukan pracetak adalah bagian utama dari pendirian karena mereka menyeimbangkan konstruksi dan tanpa timbunan pracetak, desain akan jatuh. Hal ini juga dapat merujuk pada kegagalan desain karena para ahli meletakkan kotoran ekstra di dekat struktur. Dan ketika turun, pembentukan struktur tidak dapat menahan penyesuaian tegangan dengan waktu yang sempurna. Misalnya, dengan asumsi para pekerja diminta untuk meletakkan tanah secara merata di sekitar struktur. Hal ini tidak mungkin terjadi dalam hal apapun. Tidak adanya pilihan yang ideal, bahkan setelah peringatan dari pilihan desain yang dibuat tepat waktu oleh posisi yang lebih signifikan. Reaksi mengantuk dapat dalam keadaan dasar, tidak hanya persiapan yang sah. Menurut Shanghai Daily,
Penyelidikan awal menghubungkan kecelakaan itu dengan penggalian untuk pembangunan garasi di bawah pembangunan yang runtuh. Sejumlah besar tanah dipindahkan dan dibuang di tempat pembuangan sampah di sebelah sungai terdekat. Berat tanah menyebabkan sungai Bangruntuh yang pada gilirannya memungkinkan air meresap ke dalam tanah, menciptakan fondasi berlumpur untuk bangunan yang roboh. Yang ketiga adalah solusi, yaitu dengan penegasan kualitas yang lebih baik dan tindakan keberhasilan pembangunan yang lebih baik. Kerusakan gedung Lotus Riverside mungkin dapat dicegah. Pekerja bisa saja meletakkan tanah secara merata di sekitar struktur. Hal ini akan menjaga timbunan pracetak agar tidak pecah. Hal ini menampilkan mengapa quality control dan quality affirmation adalah elemen penting untuk keberhasilan pembangunan. Untuk situasi ini, kelompok pengawas usaha harusnya melihat variabel utama untuk keberhasilan tugas, yaitu kualitas kerjanya. Pembenahan memperluas biaya dukungan dan peluang. Komponen utama yang tidak memenuhi standar konfirmasi kualitas dapat jatuh kapan saja, yang dapat menyebabkan luka dan kematian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genah ora aku bisa. Tolong di stop.